mahasiswa, lakukanlah pergerakan itu sekecil mungkin yang itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, hari ini kita balik lagi ke area di Bincang Iwo. Tentunya masih sama aku Fiat. Aku Rara. Oke, hari ini kita kedatangan siapa nih Kak Rara? Dari komunitas Baca Lampu Ngopi ya. Nah, tuh. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, pengen kenalan nih siapa aja sih yang hadir di sini dan apa aja sih yang mau kita bahas hari ini. Kayaknya kita kenalan dulu Kak Rara. Oke, ini ada Kak siapa nih? Kak Iqbal sebagai apa Kak? Boleh dipakai mic-nya? Ya, oke. Ya, izin memperkenalkan diri ya Mbak ya. Sebelumnya nama saya Iqbal Agung Persada. Kalau di komunitas Baca Lampu Ngopi sendiri, saya sebagai ketuanya. Oke, Kak Iqbal berarti ketuanya ya. Iya. Yang sebelahnya bisa dikenalin? Iya, nama saya Noviana Mahasari. Saya sebagai sekretaris di Lampu Ngopi. Oke, kalau kakaknya? Iya, nama saya Nia. Saya sebagai pustakawan. Oke, kalau kakaknya sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Indri Ainingtyas. Saya sebagai tepatnya koor bidang pustakawan. Oke, itu mungkin itu kakak-kakaknya yang hari ini datang ya dan di bidangnya masing-masing. Mungkin kita langsung aja ke area mau tahu sih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunitas Baca Lampu Ngopi ini sendiri. Bisa Kak Iqbal yang menjelaskan Kak? Iya. Kalau terkait komunitas Baca Lampu Ngopi sendiri, ngopi itu bukan apa ya, kita ngopi gitu loh, bukan kita Bukan bagaimana ngopi minum cara gitu ya? iya, bukan bagaimana cara nyangrai kopi ataupun bagaimana cara memetik kopi yang benar, menyajikan kopi yang benar, bukan itu. Jadi lampu ngopi itu, ngopi itu akronim. Nah, akronim atau singkatan. Nah, singkatan dari ngobrolan berpikir deh. Nah, Lampung itu sendiri diangkat dari nama daerah, nama provinsi Lampung, karena memang Lampung Ngopi itu berdiri di provinsi Lampung gitu. Kebetulan berdirinya di Bandar Lampung, karena memang 4 founder itu merupakan mahasiswa semua. Kebetulan pada waktu itu mahasiswa Winradanta Lampung semua. Nah, kalau untuk founder Lampung Ngopi sendiri itu ada 4 Mbak. Jadi Bang Agis Dwi Prakoso, dia mantan Ketua BEM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan Bang Rido Firdaus, dia mahasiswa Fakultas Syariah. Bang Umar Robani, dia mahasiswa Fakultas Syariah juga, dan yang satu lagi yang terakhir Bang Sarhani, beliau mahasiswa Fakultas Syariah juga. Nah, terkait komunitas Baca Lampu Ngopi tidak lepas daripada kegelisahan 4 founder pada saat itu yang memang melihat realitas sosial terkait minat baca masyarakat Indonesia, karena kan memang tolak ukur kemajuan daripada sebuah pendidikan itu dilihat daripada minat baca. Nah, pada saat itu minat baca masyarakat Indonesia dari 63 negara, ini data tahun lalu ya Pak ya, data sekitar tahun 2017-an awal berdirinya Lampu Ngopi. Jadi Indonesia itu dari 63 negara, dia minat baca 62, paling rendah, hampir satu lagi enggak 63. Urutan terbawah. Jadi urutan terbawah nomor 2 dia terkait minat baca. Nah, dari situ Lampu Ngopi apa ya? 4 founder itu katakanlah diskusi. Misalnya kami berempat gini, Pak. Kumpul mengadakan sebuah diskusi atau lingkar kecil, katakanlah di sebuah rumah atau sebuah ya tempat kumpul, katakanlah sekretariat pada saat itu. Ini bagaimana nih kita melihat realitas sosial hari ini, melihat minat baca masyarakat Indonesia yang sebegitu minimnya. Apa nih yang harus kita lakukan? 4 founder ini kira-kira bincang-bincang kayak gitu sederhananya, Mbak. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu dia ada segelas kopi, sehingga dari segelas kopi ini dapat menyatukan frame ataupun ya menyatukan gagasan daripada 4 founder itu untuk menciptakan sebuah wadah yang itu nantinya bisa bermanfaat untuk ya katakanlah masyarakat dan mahasiswa ataupun pelajar. Nah, jadi Lampu Ngopi sendiri itu kalau secara keanggotaan dia terbuka untuk umum.
baik orang itu sekolah, orang itu tidak sekolah, orang itu mahasiswa ataupun orang itu bukan mahasiswa. Baik itu dia agama Kristen, agama apa aja bisa masuk dia. Yang penting dia memiliki kegelisahan yang sama melihat realita hari ini perihal pendidikan. Jadi Lampu Ngopi ini dia lebih berfokus pada pendidikan non formal. Karena kan memang pendidikan itu menurut kajian kami itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendidikan informal. Pendidikan informal itu adalah keluarga dan lingkungan. Jadi sebelum orang itu masuk ke dunia pendidikan formal, dia harus ya istilahnya tuntas dulu pendidikan informal, baru pendidikan formal dan non formal. Nah, Lampu Ngopi itu berdiri fokus ke pendidikan. Tolak ukur kemajuan daripada sebuah pendidikan itu dilihat daripada minat baca masyarakatnya. Salah satu tolak ukur kemajuan daripada sebuah pendidikan. Nah, cuman kenapa hari ini minat baca masyarakat Indonesia itu sangat kurang gitu loh. Bahkan urutan 62 negara gitu. Nah, ini yang menjadi perbincangan serius di teman-teman komunitas baca Lampu Ngopi. Bahkan ya ikhtiar kami ya mudah-mudahan ya nantinya Lampu Ngopi bisa memberikan manfaat yang besar gitu untuk masyarakat Lampung khususnya dia. Nah, mungkin itu aja singkatnya dulu Mbak. Kalau terkait ya apapun yang apa yang kami lakukan, ya tentu selain daripada buka lapak baca di setiap kampus, kami juga membuka lapak baca di keramaian-keramaian kota. Kalau di kampus, kalau abang-abangnya sempat main ke UIN Radentan Lampung, silahkan berkunjung ke Embung Rektorat UIN Radentan Lampung. Di situ ada lapak baca komunitas baca Lampu Ngopi. Nah, selain dari di UIN, kita juga buka lapak baca di ITERA, di Unila, di Polinela. Mungkin nanti bisa roadshow ke kampus lain lagi. Terkait dia buka baca di keramaian kota, kita buka biasa di Lungsir ini depan Masjid Al Furqon. Nah, terus kalau di tempat lain kami juga buka di Kopri waktu itu sempat waktu gencar-gencarnya Covid lah waktu itu. Nah, kami berusaha untuk menyeimbangi ya pendidikan kemarin itu yang dilakukan secara online pada saat itu Mbak. Nah, inisiasi daripada teman-teman pegiat komunitas baca Lampu Ngopi yang membuka lapak baca. Cuman ya kami harus tetap juga mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi adik-adik itu memang dibatasi. Paling sekitar 20 orang, habis itu gantian. Gitu-gitu dia Mbak. Kami sosialisasikan terkait minat baca, terus kami ajak baca kalau yang belum bisa baca, kami ajak ngaji. Kalau ada ya orang yang berkunjung di situ yang belum bisa ngaji katakanlah, setelah selesai dari situ, karena kalau kita belajar tentunya jenuh. Kita ajak game, bisa kita ajak diskusi, senam maksud saya. Oke, sorry Kak, sebelum kita terlalu jauh masuk ke sana, tadi kan mungkin teman-teman di luar sana belum tahu ya, kayak belum paham apa ya komunitas baca Lampung Ngopi ini itu tuh diciptakannya dari anak-anak, pertama kali diciptakan anak-anak dari Universitas Islam Negeri Lampung. Betul? Ya, betul. Nah ya, jadi buat teman-teman just info aja. Jadi komunitas baca Lampung Ngopi ini pertama kali yang pencetusnya lah ya dari kakak-kakak dari Universitas Islam Negeri Lampung. Jadi nyebutnya camp ya Kak ya, base camp atau sekretariatnya itu di UIN pertama kali. Iya, benar di BEM. Iya, di BEM-nya UIN Radentan Lampung. Oke. Tadi kan Kakak Iqbal bilang menumbuhkan minat baca ya Kak Rarem. Kan itu masih kurang ya di anak-anak apalagi mahasiswa gitu kan. Nah, gimana sih cara kakak-kakak ini di komunitas ini cara meningkatkan minat baca itu sendiri Kak? Iya, kalau untuk cara meningkatkan minat baca itu sendiri, kami lakukan terlebih dahulu di internal. Di internal khususnya teman-teman yang hari ini sudah menjadi anggota. Jadi teman-teman yang udah jadi anggota komunitas baca Lampu Ngopi itu semua diwajibkan untuk baca buku.
dipaksa katakanlah untuk baca buku. Percuma ketika kita menggaungkan di luar bahwasanya kita harus baca. Sementara di kaminya dulu belum gitu loh, belum seutuhnya gitu. Katakanlah minimal kami ketika turun ke lapangan itu setengahnya udah hobi untuk baca buku. Nah, kami mulai dari internal terlebih dahulu. Salah satu cara kami ya membebaskan teman-teman pegiat itu untuk membaca buku. Cuman harus baca buku. Teman-teman pegiat itu bebas untuk baca buku apa aja. Mau dia baca buku tentang Soekarno, biografi, sejarah, novel-novel, terserah itu mau kayak mana bentuk bacaannya. Cuman setelah itu ada follow up dari kami selaku kepengurusan. Follow up itu dalam bentuk review. Nah, bisa dia reviewnya melalui tulisan, bisa reviewnya melalui diskusi kayak gini, Mbak. Diskusi santai begini. Misalnya apa nih yang lu baca? Yang gua baca misalnya buku Revolusi dari Cangkir Kopi. Apa isi buku Revolusi dari Cangkir Kopi itu? Nah, di situ dijelasin. Misalnya dia yang baca buku, nah dia yang jelasin. Nah, itu varian gerakan yang kami lakukan untuk menumbuhkan minat baca. Dimulai dari internal dulu. Nah, untuk tahap yang kedua, setelah kelar di internal, kami mensosialisasikan di luar. Salah satunya kami menggelar lapak baca gratis, Mbak. Nah, menggelar lapak baca gratis itu buku-bukunya kami sediakan. Nah, dan kami siap untuk memfasilitasi baik adik-adik, teman-teman kami ataupun ya istilahnya masyarakat pada umumnya untuk membaca. Jadi setelah selesai itu kami review juga, Mbak, teman-teman itu. Ayo nih apa yang lo orang baca, katakanlah kayak gitu. Apa yang kamu baca, katakanlah kalau dia anak-anaknya. Dari situ bisa kalau dia emang udah adanya nyangkut sedikit-sedikit, kita ajak mulai pengenalan dulu. Ya kita perkenalan dulu istilahnya lah. Dari situ kita kasih buku. Nah, mungkin itu yang kami lakukan di lapak baca. Nah, terus kalau tahap yang ketiga, teman-teman komunitas baca Lampung Ngopi itu mendirikan perpustakaan di pelosok-pelosok desa. Nah, mendirikan perpustakaan itu bukan semerta-merta didirikan langsung gitu, bukan semerta-merta kami langsung plek ada perpustakaan, bukan. Kami ada kriteria di komunitas untuk mendirikan perpustakaan di daerah-daerah tersebut gitu loh. Misalnya Tanggamus itu kami sudah ada perpustakaan di sana. Iya, sejauh ini udah ada berapa perpustakaan yang berhasil didirikan dan itu di mana aja, Kak? Ya, kalau untuk perpustakaan sendiri kami baru ada di 2 kabupaten, Mbak. Ya, salah satunya di Tanggamus, tepatnya di Cukubalak. Terus di Cukubalak di Banjarnegeri, Talang, Palembang. Nah, di situ ya desa terpencil juga, Mbak. Nah, kalau yang kedua dia di Margasari, Lampung Timur, Kuala Penat. Kalau Labuan Maringgai masuk lagi dia. Pokoknya dia di pesisir pantai, ujung pantai. Mungkin baru 2 itu. Kalau di Bandar Lampung itu, Mbak, kami. Selain dari sekretariat kami menghidupkan kajian-kajian, terus di pusat keramaian kota kami membuka lapak baca gratis. Mungkin itu, Mbak. Oke. Kalau katanya kan kakak-kakak ini buka lapak baca ya. Di sini juga kan ada. Itu ada jadwal-jadwalnya nggak sih, Kak? Kapan aja bukanya atau setiap hari bukanya atau gimana tuh, Kak? Ya mungkin kalau untuk itu sekretaris saya ataupun ya bidang pustakawan yang akan menjawab. Oke, boleh Kakak sekretaris dijelaskan? Ya, kalau untuk di Lungsirnya sendiri itu biasanya di malam Sabtu dan malam Minggu. Oke. Di jam 7 sampai dengan jam 11, jam 10. Dan kalau untuk di hari Senin sampai hari Jumat itu kita buka di universitas-universitas di jam 3 sampai jam 5. Itu ini terbuka untuk umum kah? Jadi di saat kakak-kakak ini membuka lapak itu boleh orang yang lain umum boleh datang atau gimana, Kak? Iya, boleh umum karena ini kan ya terkhusus juga untuk mahasiswa juga. Nah, untuk umum juga boleh ikut. Oke, kalau ini kan namanya kan komunitas baca ya, Kak Rara ya. Membaca itu kan kita harus punya buku gitu kan yang untuk kita baca nih.
Itu buku-buku itu sendiri itu dapat dari mana Kak? Atau dari perorangan dari kakak-kakak yang ikut komunitas ini, atau ada dari orang-orang di luar komunitas ini sendiri? Kalau untuk buku-buku itu ada yang dari kita, dari donatur-donatur juga ada. Karena kita juga kan buka perpustakaan nih. Nah, itu juga kita minta dari donatur untuk minta bantuan. Oke, berarti ya sejauh ini itu kan donatur itu pasti tercatat ya Kak ya? Itu sudah berapa banyak Kak donatur yang ikut serta dalam komunitas ini? Ya, kita juga kerja sama dengan Dinas Perpustakaan, Oh, Dinas oke. Pendidikan juga. Oke, jadi ya sejauh ini udah berapa banyak sih Kak anggota yang ikut di dalam komunitas baca ini? Kalau untuk anggota sendiri ada sekitar 50-an ada. 50 itu sudah di macam-macam di berbagai kabupaten itu sendiri ya Kak ya? Itu untuk mahasiswanya. Oh, mahasiswa aja. Maksudnya kayak dari berbagai macam kabupaten di luar Bandar Lampung, atau khusus di Bandar Lampung aja Kak 50 orang itu? Khusus di Bandar Lampung ada. Oh, khusus di Bandar. Kalau untuk dari kabupaten-kabupatennya juga itu ada di perpustakaan yang kita dirikan itu. Oke, gitu. Oke, ini kan sejauh ini kakak-kakak ini kan melakukan kegiatan Bukalapak, terus kayak sosialisasi ke kampus-kampus ya Kak ya. Ya. Itu gimana sih Kak cara Kakak mensosialisasikan di kampus-kampus itu, ataukah ada perizinannya dulu, atau kayak ya udah ini ngajak-ngajak aja, atau gimana tuh Kak? Ya baik, kalau terkait Bukalapak baca di kampus, tentunya tahap awal yang kami lakukan untuk mensosialisasikan minat baca, yang pertama kami terlebih dahulu meminta izin. Jadi di kampus-kampus itu tidak serta-merta langsung Bukalapak baca gitu loh Mbak. Karena kampus kan ada memang orang-orang yang hidup di dalamnya gitu. Pun kami bukan mahasiswa situ misalnya. Alangkah tidak sopannya kami jika kami masuk di situ tidak permisi terlebih dahulu kan. Nah, yang pertama itu kami minta izin dulu sama satpam. Karena kan kami belum tahu nih, kami ini perlu izin kemana gitu loh kira-kira. Kami ke bagian yang mana gitu loh. Kalau satpamnya misalnya silahkan, kalau di Unila kemarin silahkan masuk ke kabak rumah tangga katanya kemarin. Silahkan ngobrol dengan beliau apakah diizinkan atau tidak katanya. Langsung kita kalau udah ada sen kayak seperti itu dari keamanannya, ya kita langsung hadap ke gedung rektoratnya Mbak, nemui kabak rumah tangga itu. Dan dari situ kalau memang sudah di ACC, ya kita gelar lapak baca di situ. Nah, setelah kita gelar lapak baca, ya teman-teman khususnya pegiat ya harus memulai ataupun mengawal itu gitu. Dipancing terlebih dahulu untuk baca buku. Nah, teman-teman pegiat kan ada sekitar, kalau ikut itu ya sekitar 7 orangan, bahkan lebih kadang teman-teman pegiat itu untuk mensosialisasikan minat baca. Nah, dari situ kalau teman-teman udah selesai untuk baca buku, ya teman-teman ngajak teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Misal kalau Unila, ngajak teman-teman Unila itu untuk baca buku. Biasanya kita di tempat-tempat keramaian gitu, Mbak. Jadi kita mensosialisasikan, ya istilahnya kita nanya perkenalan dulu. Kalau memang sudah dekat, udah kenal, baru dia diajak. Karena kan ya nggak bisa serta merta, nggak bisa tiba-tiba kita katakanlah dakwah kan ngajak sebenarnya. Nah katakanlah nggak semerta-merta tiba-tiba gitu loh kita langsung ngajak baca gitu kan. Siapa lu katanya kan, gua nggak kenal kan sama lu kan kasarnya ngomong kayak gitu dia Mbak. Nah, mungkin itu kalau untuk di kampus. Oke, aku mau tanya-tanya juga sama kakak-kakak pegiatnya langsung ya. Karena kan kakak yang terjun di lapangan langsung pada saat ya sosialisasi di kampus-kampus itu. Feedbacknya bagaimana sih Kak? Feedback dari mahasiswa itu sendiri terhadap komunitas Baca Lampung dan lapak yang kakak buka itu sendiri di sana Kak? Dari kegiatan yang udah kita laksanain kayak Bukalapak baca di kampus itu, ya feedbacknya itu ya salah satunya ada lah memang mahasiswa yang memang dia tertarik setelah kita jelasin apa ini tujuan kita Bukalapak baca ini. Ya dari situ juga mereka tergerak gitu hatinya untuk gabung di komunitas kami seperti itu. Oke, itu kakak yang terjun di lapangan langsung itu masih sedikitkah mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang minat bacanya masih sedikit, atau sudah
berapa persen lah kak gitu kak kalau kakak yang di lapangan? Ya kalau seperti yang kita lihat ya mungkin semenjak kita buka lapak, saat kita buka lapak baca itu ya bisa dikatakan minim lah ya untuk minat baca mahasiswa itu. Kita berbicara soal mahasiswa ya, tiket mahasiswa ya. Ya ketika kita buka lapak baca ya masih ada gitu mahasiswa yang cuek gitu, acuh gitu kalau kita buka-buka lapak baca gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang menghampiri kita gitu kak. Iya seperti itu. Oke, itu kan kakak dalam melaksanakan kegiatan itu sendiri pastinya ada kendala ya kak ya, kayak kakak yang bilang ada mahasiswa yang cuek gitu. Itu kan kalian sebagai komunitas baca Lampung Ngopi ini sendiri kan harus harus bagaimana caranya menarik minat mereka itu untuk membaca, ya kan, seperti Kak Iqbal yang jelaskan tadi. Kalau dari kakaknya sendiri, dari yang di lapangannya sebagai pegiat langsung itu bagaimana kak? Ya kita kan buka lapak baca nih. Nah nanti kita ajak mahasiswa yang memang dia lagi duduk gitu ya, kita ajak. Awalnya nggak kita langsung ajak baca buku gitu, karena kan nggak semua orang dia suka baca buku gitu ya kayak. Jadi kita melakukan pendekatan, ngobrol-ngobrol, kenalan gitu kan. Ya setelah memang feel-nya dapet nih, kita ngobrol, kita udah nyambung nih sama dia. Ajaklah ke situ, ke buka lapak baca kita. Kamu suka baca buku apa nih gitu? Oh aku suka baca yang ini kak. Oh ya udah dikasih lah buku itu ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, bacanya diskusi apa yang kamu baca dari buku itu, nanti dia ceritain gitu kak ya, seperti itu. Oke, mungkin Kak Rara mau ada yang ditanyakan sama kakak-kakaknya? Oke, kalau enggak aku mau nanya nih, apa sih yang membuat kalian berempat lah khususnya ingin terjun di komunitas baca Lampung ini sendiri? Mungkin perorangan bisa menjelaskan, karena kan ini Lampung Ngopi ya Mbak? Oh iya, Lampung Ngopi ya. Iya, sorry. Apa sih yang membuat kakak masing-masing ini mau ikut serta di dalam komunitas ini? Mungkin dimulai dari saya dulu ya Mbak. Oke. Ya terkait apa yang membuat saya itu masuk Lampung Ngopi, ya katakanlah termotivasi. Apa yang memotivasi saya untuk masuk di komunitas baca Lampung Ngopi, katakanlah kayak gitu ya Mbak. Nah, kalau untuk saya termotivasi dari komunitas baca Lampung Ngopi ini pada saat itu memang di tahun 2019 pada saat itu masih libur semester. Iya. Saya kan teman-teman mahasiswa pada umumnya itu setelah selesai UAS itu dia pulang kampung gitu. Cuman daripada teman-teman pegiat Lampung Ngopi itu merelakan waktu liburnya, waktu senang-senang dengan teman-teman, dengan keluarga itu untuk terjun ke masyarakat gitu loh, mensosialisasikan minat baca. Nah itu secara pribadi saya masih ada loh orang-orang yang kayak gini gitu loh, merelakan waktunya untuk ya katakanlah melakukan sebuah perubahan gitu loh Mbak. Nah dari situ kayaknya saya harus tertular nih virus daripada komunitas ini gitu loh. Itu kan hal yang positif menurut saya Mbak, karena semakin kesini ya tingkat individualisme daripada mahasiswa itu semakin tinggi, karena bawaan daripada arus globalisasi mungkin ya, kemajuan teknologi ya dan segala macam ya, budaya-budaya kampus lah yang membuat mahasiswa itu acuh. Ternyata masih ada sebuah wadah yang katakanlah langsung terjun ke masyarakat tanpa adanya suruhan dari kampus, tanpa adanya support dari siapa-siapa gitu, katakanlah hanya mengandalkan iuran daripada teman-teman pegiat, hanya mengandalkan donasi buku, langsung bisa terjun ke masyarakat. Hal kecil itu yang membuat saya termotivasi untuk masuk di komunitas baca Lampung Ngopi. Nah, dari hal yang sederhana, saya melihat postingan di Facebook pada saat itu ya, mungkin teman-teman pegiat waktu itu posting, mungkin saya waktu liburan melihat masih ada nih. Nah minimal setelah saya ke kampung saya ikut. Dari situ udah ikut Lampung Ngopi dari tahun 2019 ya. Mungkin itu kalau alasan saya kenapa saya masuk komunitas baca Lampung Ngopi ya. Oke, kalau kakaknya? Kalau untuk saya motivasi dari
komunitas baca Lampung Ngopi ini dari tahun 2018 waktu maba. Itu karena kegiatannya ada di kampus dekat fakultas sendiri, karena apa ya, abang-abangnya juga itu udah deket, jadi ya memotivasi untuk, karena mahasiswa ini juga kan selain membaca, menulis dan berdiskusi, dia juga melakukan pemberdayaan ke masyarakat ya. Nah, selain itu juga di situ komunitas Lampung Baca juga, Baca Lampung Ngopi, terjun kepada anak-anak ya, mengajar. Nah, itu juga termotivasi. Oke, kalau kakaknya? Kalau saya sendiri sih termotivasi waktu itu kan komunitas Baca Lampung Ngopi mengadakan di Cikubalak juga ya. Itu tepatnya di kampung saya sendiri di Cikubalak. Nah, dari situlah kayak apa sih, kayak tergerak gitu hati saya, pengen ikut gitu, kayak respect aja gitulah. Nah, dari situlah pengen gabung gitu. Oke, kalau kakaknya nih terakhir nih. Kalau saya pribadi, alasan saya masuk gabung ke Lampung Ngopi ini karena memang apa ya, saya merasa tertarik gitu di dunia sosial. Apa ini kan terjun ke masyarakat gitu ya, berbaur dengan masyarakat. Saya tertarik dengan dunia-dunia yang seperti itu. Terus kebetulan saya melihat di postingan ya di media sosial ada nih komunitas baca Lampung Ngopi. Kok kayaknya asik gitu ya ngeliat-ngeliat kegiatannya, postingan-postingannya. Kebetulan memang teman saya banyak di situ gitu kan. Jadi saya pengen gabung di situ. Terus juga tujuan saya kan, saya kuliah di Fakultas Tarbiyah, yang dimana memang sangat ada kaitannya gitu dengan komunitas ini gitu kan. Apalagi berbicara tentang literasi atau pendidikan seperti itu. Ya, itulah tujuan saya. Oke, itu kan tujuan dari apa ya, motivasi dari kakak-kakak yang hatinya tergerak buat menggerakkan komunitas Baca Lampung Ngopi ini itu kayak. Mungkin terakhir nih Kak Iqbal, bisa kalau ada teman-teman di luar sana yang pengen ikut bergabung di komunitas ini, gimana tuh Kak caranya? Dan terakhir Kak, singkat harapan buat apa ya, mahasiswa atau kaum muda di luar sana agar bisa meningkatkan niat bacanya Kak. Boleh Kak Iqbal? Iya, untuk bagaimana cara masuk komunitas baca Lampung Ngopi, ya mungkin di tanggal 12 sampai 14 itu kebetulan kami mengadakan open recruitment. Nah, open recruitment kami beri nama itu Join Ngopi. Nah, kegiatannya itu kami adakan di luar, minap selama 3 hari 2 malam. Pendaftarannya itu sampai tanggal 10. Nah, dari situ kalau teman-teman ingin berminat menjadi pegiat ataupun anggota Lampung Ngopi, ya silahkan hubungi media sosial Lampung Ngopi. Bisa disebutin aja Kak media sosialnya apa? Kalau IG itu Lampung_Ngopi ya deh. Oke. Kalau dia Facebook Lampung Ngopi ya. Lampung Ngopi. Jadi buat teman-teman yang mau ikut join, karena sebentar lagi ada open recruitment, bisa langsung di DM aja Kak ya, dan nanti adminnya bisa merespon ya kan. Iya, benar. Oke, mungkin singkat harapan buat kaum muda di luar sana Kak. Iya sih, harapan lah ya untuk khususnya pemuda ataupun mahasiswa, lakukanlah pergerakan itu sekecil mungkin yang itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Muara daripada mahasiswa, peran daripada mahasiswa itu untuk masyarakat, bukan untuk istilahnya hanya untuk lahir, punya istri, beranak pinak, lalu mati. Nah, bukan seperti itu. Jadi ya kita diturunkan di dunia ini ya untuk melakukan sebuah, katakanlah, perubahan. Perubahan itu memang sulit, tapi perubahan itu harus tetap dilakukan. Panjang umur perjuangan buat teman-teman yang hari ini istiqomah dalam melakukan pergerakan-pergerakan di luar. Ya, mungkin itu, Mbak. Oke teman-teman, benar ya dikata yang dibilang sama Kak Iqbal, mungkin kita harus mulai melakukan hal kecil untuk terciptanya perubahan yang besar ya Kak Iqbal. Betul ya Kak Iqbal?
Oke, mungkin teman-teman itu aja nih hari ini kita ngobrol-ngobrolnya dari kakak-kakak komunitas Lampung Ngopi. Mungkin semoga apa yang kakak-kakak jelasin hari ini ke teman-teman semua bisa dapat manfaatnya ya Kak, dan bisa ikut join gabung sama mereka semua untuk menciptakan apa ya? Menciptakan sesuatu yang besar lah pokoknya gitu. Oke. Mungkin aku Via pamit hari ini. Dan kakak-kakak dari komunitas Lampung Ngopi pamit. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akhirin aja Kak Rara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.